Oke, salam Maranatha untuk kita semua. Ya. Sore hari ini kita akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema kita sore hari ini adalah tradisi orang mati yang alkitabiah. Dan tema ini akan dijelaskan dengan terang benderang oleh Dr. Suhento Liao sebagai narasumber kita. Nah, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Jadi Tony, kita tahu bahwa di berbagai suku bangsa ada adat ya orang mati di mana mereka melakukan itu dengan banyak ritual, acara dan lain sebagainya. Terkhusus di Indonesia, di mana seperti di Nias, di suku Batak, Toraja, juga di Tionghoa sendiri ada ciri khas ya adat orang matinya. Tetapi yang kita mau tahu saat ini adalah kebenarannya. Bagaimana cara kita? Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai orang Kristen menyikapi atau menghormati ya keluarga kita yang sudah meninggal. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menguburkan orang yang kita kasih ini. Silakan Pak Dok. Ya, jadi begini. Ya. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang menghormati Allah. Ya. Nah, menghormati Allah ada banyak poin, ada banyak cara. Di antaranya adalah menghormati orang yang sudah meninggal, orang meninggal. Ya. Mengapa? Di dalam Kejadian pasal 9 ya kita di situ tidak boleh membunuh orang karena dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi itu ya, maka itu ketika seseorang sudah putus napasnya, artinya rohnya sudah berpisah dari tubuhnya, nah tubuhnya ini tetap dihormati, tetap dihormati karena menghormati Allah, karena tubuh ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, begitu. Nah, oleh sebab itu kubur ini diperintahkan di dalam Alkitab ya untuk diperlakukan dengan baik, ya artinya dihormati, dan Alkitab katakan ini dikembalikan kepada tanah. Jadi dikembalikan kepada tanah dan rohnya sudah kembali ke surga. Ya, tubuh yang terbuat dari tanah ini dikembalikan ke tanah gitu. Menunggu bunyi sangkakala. Nanti roh yang sudah di surga ketika bunyi sangkakala akan menyatu dengan tubuh yang dibangkitkan kembali, begitu. Nah, jadi sebenarnya orang Kristen tidak mengharuskan upacara-upacara yang rumit-rumit dan yang aneh-aneh, begitu. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana ini diperlakukan dengan baik, begitu. Oleh sebab itu, walaupun orang itu katakanlah meninggal karena tertimpa longsor, sebenarnya sudah terkubur, nah, mengapa kita menggalikannya kembali dan kemudian menguburkannya lagi? Nah, berarti kita menggali, mencarinya kembali, dan kemudian menguburkannya dengan hormat. Ya, begitu juga yang jatuh ke dalam air dan semuanya. Nah, kalau kita berkata bahwa cara seperti yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak belakangan ini seperti kremasi, dibakar dan lain sebagainya, di dalam Alkitab itu tidak ya. Bahkan di dalam, Anda boleh buka kitab Amos, di situ pasal 2 itu Tuhan marah ya, Tuhan marah ketika tulang orang dibakar gitu ya, karena bukan itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mau supaya itu dikuburkan ke tanah, begitu ya, bukan dibakar. Ya, dibakar itu sepertinya ya mirip dengan sekarang kita manusia kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ini foto Allah, begitu ya. Nah, kalau dibakar bagaimana? Ini foto kamu dibakar gitu kan? Makanya itu tetap diperlakukan dengan baik, begitu. Ya, ini akan mungkin ada beberapa suku bangsa, bahkan orang Kristen sendiri bertanya ini Pak Dokter. Mereka bertanya bahwa kami punya cara tertentu untuk menghormati jenazah. Dan salah satu cara yang umum di Indonesia ini adalah dengan di mana jenazah ini akan dihias sedemikian rupa
ya. Dia sedemikian rupa dan mereka berkata bahwa cara kami menghormati jenazah ini dengan apa? Berkata bahwa harus ada suatu acara yang berupa ritual, misalnya seperti kita di suku Nias itu, di mana mati hari ini 40 hari kemudian harus diadatkan dengan pesta yang besar, dan itu adalah salah satu cara untuk memutuskan hubungan dengan jenazah ini. Kalau adat ini tidak dilakukan katanya, maka roh ini akan kembali ke rumah dan dia akan memberontak dan lain sebagainya. Bagaimana menurut? Nah, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya toh? Menurut Alkitab pada waktu manusia itu putus napas, kalau dia bukan orang yang Kristen lahir baru, dia sudah pergi ke neraka. Yang orang Kristen lahir baru sudah pergi ke sorga. Nah, jadi orang Kristen tidak boleh percaya kepada pengajaran yang tidak jelas. Ya toh, ini kan termasuk pengajaran tidak jelas. Di mana dasarnya? Ya kan, kitab apa? Ya toh, itu hanya turun temurun ditambah kurang dan lain sebagainya. Tidak ada dasarnya. Nah, ini yang adat istiadat macam begitu ya, tapi tidak ada dasarnya. Malah kelihatannya ini jadi terjebak ke dalam tipu muslihat iblis yang menakut-nakuti nanti akan datang kembali, akan ganggu dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada, itu iblis itu ya. Kalau nanti misalnya tidak melakukan itu kemudian wah ada dengar bunyi ini, bunyi itu dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah tipu muslihat iblis begitu ya, tipu muslihat iblis. Sebenarnya tidak ada, orang Kristen tidak perlu mendengar yang begitu. Itu tidak ada dasarnya. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Jadi ada satu kepercayaan di kalangan masyarakat tentang adat orang mati ini, di mana ketika orang itu sudah meninggal, sudah dikubur atau sudah mati semuanya itu, dia tetap harus dihormati. Dihormati di mana orang itu harus disajikan sesuatu atau berbagai ritual lainnya untuk menyenangkan atau memuja, menghormati nenek moyang yang sudah meninggal. Bagaimana? Sebenarnya, nah itu juga kalau saya melihat ini bagian dari hasil tipu muslihat iblis ya loh. Ya jelas orang yang sudah meninggal tidak bisa makan ya loh. Bahkan jangankan sudah meninggal, waktu sakit keras saja sudah tidak bisa makan ya loh. Apalagi setelah meninggal dia tidak mungkin bisa makan lagi. Nah, mengapa kita itu menghormati ya ya loh. Tempat di mana dikuburkan selalu dikenang ya loh. Nah, kalau perlu ada fotonya bagus. Sebenarnya yang paling bagus itu apa tahu nggak? Kita membuat atau menciptakan hal-hal yang mengharumkan nama ya, melalui kesaksian hidup kita sebagai orang yang berhasil ya, anak cucunya yang berhasil, yang memiliki reputasi yang bagus atau kehidupan yang indah. Nah, ini adalah cara yang lebih patut untuk menghormati nenek moyang kita, bukan melalui ritual. Betul ya. Ketika saudara Tony berhasil, orang tanya, ini anak siapa? Oh, ini cucu siapa? Benar gitu ya. Kamu bikin apapun yang lain, tapi kalau hidup kamu berantakan, nggak ada gunanya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya orang Kristen harus berhati-hati juga. Sebab apa? Kadang-kadang iblis dengan segala macam tipu muslihat untuk membuat orang Kristen habiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ada sampai yang dimana untuk adat itu berutang sekian juta. Saya melihat ada satu adat di budaya Indonesia ini, untuk memenuhi kebutuhan adat, dia harus meminjam sekian uang untuk beli misalnya berupa korban, entah itu babi, kerbau, semuanya itu. Apakah itu berkenan di hadapan Allah? No, itu tipu muslihat iblis ya toh, untuk menjerat manusia. Akhirnya
keturunan yang ditinggalkan ini akan penuh hutang dan iya. hidup susah, apalagi mau dia kasih persembahan untuk pemberitaan Injil. Iya. Ya dia hidup dia sendiri untuk keperluan keluarga sudah berantakan, ya toh, gara-gara hanya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali itu. Iya. Ya. Nah, ini masuk dalam tipu muslihat iblis, saya katakan, ya. Bahaya, Nah, ya. orang Kristen ya harus ikut Alkitab. Ya. Ya, bukan ikut omongan ini, omongan itu. Nah, ada banyak pengajaran, kita tanya, ini asalnya dari mana? Iya. Ya toh? Benar Dari mana sekali. datangnya? Oh, ini kan memang kita punya adat-adat. Kamu diciptakan sejak kapan? Ya. Ya toh? Siapa? Ya. Nah, karena adat itu adalah diciptakan oleh orang-orang terdahulu. Satu orang tambahin satu macam. Ya. Akhirnya makin hari makin rumit gitu. Iya, iya, iya. Ya toh? Begitu. Oke, baik, kita akan masuk kepada kesimpulannya. Menurut Pak Dr. Liau sesuai Alkitab, adat orang mati yang baik dan yang Alkitab itu seperti apa? Ya, yang pertama saya sebutkan tadi Ya. itu bahwa kita, apalagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita yakin Ya. kita mati kita sudah masuk surga. Amin. Ya toh? Ya. Kemudian tubuh kita ini diperlakukan dengan baik, ya toh? Ya, dimasukkan ke dalam peti, ya toh? Kemudian dikuburkan. Ya. Nah, zaman dulu tidak pakai peti, Ya. kan ya. Ya, artinya dililit dengan kain yang bagus, Ya. dibaringkan. Nah, sampai ya dia kembali membusuk dan menjadi tanah. Dan kita punya harapan sesuai dengan janji Alkitab bahwa bunyi sangkakala kemudian akan dibangkitkan. Nah, itu saja, ya toh. Jadi diperlakukan dengan hormat, tidak perlu mahal-mahal, ya toh, supaya apa? Ya jangan sampai gara-gara hal demikian kita jadi penuh dengan hutang dan hidup kita susah dan nanti tidak ada kesaksian yang baik dah. Uang habis untuk hal yang tidak berguna, padahal itu bisa dipakai untuk kehidupan yang baik, menyekolahkan anak cucu dan lain sebagainya, apalagi ikutan memberitakan Injil dengan dana itu. Benar, ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Leo, ini sangat menguatkan, dan kebenaran ini semoga memerdekakan kita semua. Amin. Dan menjadi berkat bagi kita. Ya, memang menjadi orang Kristen adalah orang yang bebas di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap di dalam kebenaran, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah orang Kristen sejati. Terima kasih dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Maranatha.